Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, kali ini kita akan unboxing sebuah tablet murah yang punya harga itu 700 ribuan dan penjualannya itu laris banget di TikTok, itu rame banget. Dan di harga segitu, tablet ini punya storage yang gede yaitu 128 GB. Kira-kira tabletnya seperti apa? Yuk lanjut kita buka aja. Oke, jadi ini tabletnya mereknya itu Smartberry, tipenya itu B86 Plus. Dan di sini tabletnya memang unyu-unyu ya gambarnya, karena memang tablet ini diperuntukkan untuk bocil atau anak-anak. Dan untuk speknya, ya di bagian belakang, ini kok kebalik ya, bagian depan kayak gini, di belakangnya kayak gini. Nah, speknya seperti ini. Modelnya itu B86 Plus. Terus untuk layarnya 7 inch, prosesornya itu MediaTek MT6735, GPU Mali T720 MP2. Ini tulisannya kok CPU ya? Ini gimana sih nulisnya? Seharusnya sih ini GPU, bukan CPU. Terus sistemnya Androidnya udah 13, RAM-nya 4 GB, storage-nya termasuk gede di harga 700 ribuan yaitu 128 GB. Baterainya ya tergolong kecil untuk ukuran tablet yaitu 3200 mAh. Dan kamera belakang dan depan 2 megapiksel. Dan di sini nggak ada keterangan untuk jaringannya ya, karena memang tablet ini tuh WiFi only, nggak bisa pakai kartu SIM. Ini untuk mereknya memang asing banget ya. Saya yakin sebagian besar dari kalian itu belum pernah dengar merek ini, Smartberry. Jadi keinget zaman dulu yang memang namanya itu mengarah ke BlackBerry. Itu dulu ada Sunberry, terus Blueberry, dan berry-berry lain lah. Pokoknya seperti itu. Yuk, lanjut kita buka. Nah, di dalamnya yang pertama ini ada si tabletnya. Sudah kelihatan samar-samar kalau bentuknya itu unyu-unyu. Kita taruh dulu, terus kita buka lagi. Nah, di sini tuh kita dapat banyak bonus ya, seperti dompet. Terus ini ada trompet. Ya, ini mainan buat anak-anak ya. Terus di sini ada pensil, ini ada jam tangan, ada kacamata. Terus ya untuk mainannya itu aja ya. Dan ini mainannya lebih ke cewek semua ya. Dompet, kacamata warna biru. Kalau jam ini bisa dipakai di cowok dan cewek sih. Tapi warnanya itu pink, jadi cocoknya buat cewek. Terus di sini ada buku manual ya. Terus ada kabel USB on the go. Ini udah Type C loh tipenya. 700 ribuan udah Type C. Kabel USB yang jelas sama dengan USB on the go, yaitu Type C. Dan untuk kepala chargernya di sini punya output 5 volt, nggak ada berapa keterangan ampere ya. Ini cuma 3,1 max. Nggak tahu ini keterangannya gimana yang bener berapa watt. Oke, ini kita singkirin dan kita lihat di tabletnya. Tipenya tadi Smartberry B86 Plus. Di bagian depan ini masih ada stiker yang menempel, kita lepas ya. Asik. Nah, untuk ukuran tablet di sini memang mungil ya, 7 inch. Lagian sih kalau anak kecil dipegangin tablet yang ukurannya 10 inch ke atas itu bakal kegedean. Cocoknya ya kayak gini, 7 inch. Dan bentuknya seperti ini, memang unyu-unyu banget. Ini cocok banget dipakein buat anak ya. Asli ini lucu, unyu-unyu. Ini karakter kartun, ya, animasi kartun. Itu namanya Sonic dan warnanya ini biru. Warna lain itu ada sih, lupa warnanya itu ada apa aja ya. Dan saya kira ini tuh untuk yang gambar karakter Sonic itu berbahan dari silikon, ternyata bukan. Ini tuh dari plastik dan nggak bisa dilepas. Kita cek ya dari sisi per sisi. Di samping kanan di sini ada slot untuk micro SD, terus ada tombol pengatur volume. Oke, di sini ada lubang untuk jack audio 3,5 mm di sisi atas. Ini pasti lubang untuk power ya. Terus ada lubang, nggak tahu sih ini lubang untuk reset atau lubang untuk microphone. Kayaknya sih lubang untuk reset ya. Biasanya itu memang bersandingan dengan tombol power. Terus di sini ada port USB Type C, di sisi kiri kosong aja, di sisi bawah ini juga kosong. Dan di bagian belakang ini ada kamera dan LED flash. Terus di sini ada lubang untuk speaker, tapi ini cuma satu aja yang di bagian sini. Kalau ini nggak bolong.
Ini memang pas sih ya, motifnya itu ditaruh di bagian pipi. Dan ini kayaknya bisa dibuka sih. Ternyata benar ya, ini bisa dibuka dan jadilah penyangga. Terus di bagian depan dari bawaan ternyata di sini tuh nggak dapet screen protector ya. Terus di sini ada kamera. Yuk, lanjut kita nyalakan. Oke, seperti ini tampilan home screen dari tablet Smartberry B86 Plus. Untuk kualitas layarnya di sini memang kerasa ya khas tablet murah, warnanya itu kurang tajam. Panelnya sih IPS, dilihat dari samping masih cukup kelihatan ya. Cuma untuk kecerahan maksimalnya di sini kerasa rendah banget, padahal ini udah di maksimalnya loh. Tapi kelihatan yang kurang begitu terang. Terus di sini juga kerasa reflektif. Jarak antara LCD dan touchscreen ini juga kerasa renggang ya. Ya khas tablet murah. Nah, tadi di boxnya kan itu ditulis versi Androidnya itu 13, tapi kalian bisa lihat sendiri. Di sini icon menunya itu kayak versi Android jadul. Panel kontrolnya juga ini kayak memang Android jadul sih. Untuk aplikasi bawaan seperti ini ya. Ini saya cuma install satu aplikasi aja, yaitu Device Info HW. Katanya sih iklannya itu banyak aplikasi bawaan, aplikasi edukasi dan juga pembelajaran. Tapi nyatanya di sini nggak ada ya. Ini cuma game casual aja. Itu ada 1, 2, lah ini malah kebuka. 1, 2, 3, 4. Ini bukan aplikasi edukasi dan pembelajaran. Ya mungkin itu untuk seri Smartberry lain ya. Kalau untuk Smartberry B86 Plus ini nggak ada aplikasi edukasi dan pembelajaran dari bawaannya. Oke, kita cek di setelan. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini tuh nggak menggambarkan versi Android 13. Ini tampilannya versi Android jadul. About phone. Modelnya B86 Plus, versi Androidnya itu 13, terus untuk security pass level ada di April 2021. Gila sih, ini update banget. Padahal sekelas brand besar yang notabene untuk urusan update Android itu paling termutakhir, yaitu Google Pixel. Tahun 2021 itu Google Pixel 6 itu aja masih versi Android 12. Sedangkan ini udah versi Android 13. Di sini rasanya memang gak bener ya untuk versi softwarenya. Terus kita cek untuk memori atau RAM. Oke, RAM-nya itu totalnya 4 GB, di sini sisanya masih 3,5 GB. Terus untuk storage 128 GB, ini terpakai ya 128 GB karena saya sudah isi file. Nah, ini kita cek di aplikasi yang sudah saya install, ini cukup Device Info Hardware aja. Nah, untuk versi Android-nya ternyata kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini versi Android-nya itu jadul 7.0, bukan versi Android 13. Jelas ini manipulasi software. Kemudian untuk RAM-nya aslinya di sini itu 1 GB ya, bukan 4 GB. Dan juga untuk storage-nya ini aslinya 8 GB, bukan 128 GB. Kita cek di memori. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Totalnya itu 931 MB. Tapi free-nya malah ini lebih dari totalnya. 3437 MB. Untuk internal storage dari 128 GB ini free-nya masih 440 MB. Di sini saya sudah install beberapa file. Kalau untuk SoC di sini bener ya, itu pakai MediaTek MT6735P, yaitu quad core Cortex A53, 1 GHz atau 988 MHz, dan GPU-nya Mali T720. Nah, untuk prosesor MT6735P ini itu support maksimal RAM 3 GB ya. Sedangkan di sini 4 GB. Jelas itu menyalahi kodrat, dan ternyata aslinya itu cuma RAM 1 GB. Sistem ini dia versi Androidnya 7.0 Nougat, bukan versi 13. Sebenarnya versi ini buat YouTubean itu masih bisa ya. Bentar, ini belum saya sambungin ke WiFi. Nah, ini buat YouTube aplikasi masih bisa ya. Yang nggak bisa itu versi Android 5.0 dan ke bawah. Dan untuk kualitas suaranya memang ya nggak bisa berharap lebih ya untuk tablet harga segini. Di sini tuh kurang enak, detailnya tuh kerasa mendem banget. Ini dioperasikan memang kerasa lemos sih, ya wajar. RAM-nya aslinya ini cuma 1 GB. Di zaman sekarang itu memang kerasa lemot banget.
Nah, di sini saya tunjukkan ya untuk internal storage aslinya itu 8 GB, bukan 128 GB. Nah, di sini saya transfer file dari laptop yang ukurannya itu cuma 1 GB-an ya, ada dua, jadi totalnya itu cuma sekitar 2 GB-an plus satu aplikasi yang sudah saya install, itu memorinya udah penuh tuh. Tinggal 383 MB dari total 128 GB. Jadi ini memang fake RAM dan ROM. Aslinya itu ROM-nya cuma 8 GB. Terus kita coba bentar untuk kamera ya. Ya, kamera belakang memang burik sih. Rata-rata tablet memang sisi kamera itu bukan satu hal yang diunggulkan ya. Apalagi ini brand antah berantah Smartberry. Terus untuk kamera depan yang 2 megapiksel, ya ini memang asal ada aja sih. Nah, di sini saya nggak akan bahas lebih jauh ya, males aja karena speknya itu nggak bener. Katanya Android versi 13, nyatanya versi Android 7. Terus untuk RAM dan ROM katanya 4/128. Dan ternyata yang benar itu 1/8 GB. Dan prosesornya itu bener sih, MT6735P. Nah, dengan spek seperti itu di zaman sekarang, meskipun buat bocil, ini cocoknya sih buat nonton video aja ya. Buat aplikasi edukasi dan pembelajaran masih bisa, cuma ya itu, ini internal storage-nya itu kecil 8 GB, bukan 128 GB. Nah, untuk kalian yang ada niatan beli tablet ini, semoga dengan nonton video ini bisa tercerahkan ya. Kasihan sih yang udah beli ya, karena saya lihat penjualan di TikTok, Shopee, dan Lazada itu udah terjual banyak banget. Dan ternyata sampai rumah mungkin dipakai buat anaknya rewel. Kok ternyata lemot banget. Dan internal storage katanya 128 GB diisi beberapa aplikasi aja udah penuh. Nanti dikiranya itu orang tuanya nganggep anaknya itu download banyak aplikasi. Padahal enggak. Karena memang speknya itu enggak bener, storage-nya cuma 8 GB. Usaha sih usaha ya, tapi kalau yang namanya kayak gini sama aja juga nipu. Entah nipu dari brandnya sendiri ataupun si sellernya. Padahal di sini juga di boxnya itu ditulis garansi selama 12 bulan dan juga ini ada stiker hologram original 100% Smartberry. Tapi di sini pabriknya itu masih di Cina. Tuh kalian bisa lihat sendiri, tidak dibuat di Indonesia. Pinter juga sih ya merek dari tablet ini yaitu Smartberry, yang di tokonya itu namanya Smartberry Indonesia. Nyasarnya menipu itu ke anak-anak. Dan kalian jangan terkecoh ya, karena itu rame banget live ataupun iklan di Shopee, TikTok. Itu katanya tablet ini worth it banget, speknya bagus buat bocil-bocil. Bisa jadi itu pihak dari sellernya atau juga orang beli tapi dia itu gaptek, nggak tahu tentang spek. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini. Semoga video ini tuh bisa membantu. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.